Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Mukhdar, yang kami hormati segenap jajaran manajemen PT POMI, terkhusus kepada Bapak Sugianto selaku Presiden Direktur PT POMI beserta segenap jajaran senior manajer dan para manajer. Yang kami hormati rekan-rekan sekalian, karyawan-karyawati PT POMI, baik yang hadir secara offline di Musalla Raudatus Shalihin ataupun yang menyaksikan secara streaming atau via Teams. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sore hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin karyawan-karyawati PT POMI, adapun kita berkumpul di sore hari ini ialah untuk membahas tentang kajian Ramadan dengan tema meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan suci Ramadan, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Mukhdar. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyimak kalam-kalam dari beliau. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pertemuan di sore hari ini. Kepadanya Al-Habib Fahmi bin Muhammad Al-Mukhdar kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'tiha bil jazal mubarakah ala man wa ahluna wa asrafuna wa qabul salihuna wa amalana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa anna Allah yaghfir lana wa lakum ad-dunub wa yastur lana wa lakum al-uyub wa yassir lana wa lakum al-matlub bi jahil habibil mahbub sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan ya kan nasta'in siratal mustaqim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim wa adhib huzna qulubina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Alhamdulillah, para jamaah yang hadir, baik yang live langsung ataupun ada yang online, terutama wabil khusus keluarga besar PT POMI Paiton yang kami hormati dan kami cintai, tidak lupa dari manajernya, dari direkturnya, presidennya, semuanya keluarga besar PT POMI yang sangat kami hormati dan kami cintai. Hadirin para jamaah rahimakumullah, muslimin ataupun muslimat, di sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam musalla Raudatus Shalihin
salihin. Mudah-mudahan kita yang salatul asri berjamaah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita dijabahi oleh Allah, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu kita berada di bulan yang paling mulia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu qalbus sanah, idza salimat sanatu kullaha. Bulan puasa adalah hatinya bulan, jantungnya bulan. Apabila kita selamat di bulan puasa, maka 11 bulan di luar bulan puasa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diampuni di bulan puasa, di bulan-bulan yang lain akan diampuni oleh Allah. Apabila kita dirahmati di bulan puasa, maka di bulan-bulan yang lain akan dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan puasa ini tolak ukur, karena bulan yang paling mulia dan termasuk ibadah yang paling berat. Makanya kalau bisa diartikan, orang yang puasa Ramadan itu orang yang cinta kepada Allah. Hakikat puasa Ramadan, dia cinta kepada Allah. Kalau enggak cinta, enggak kuat, enggak mampu. Poso beduk, bisa-bisa sebelum beduk sudah buka dia. Padahal ikut sahur, sahurnya Masya Allah 3 piring, melok sahur 3 piring, sak piring-piringnya habis semua. Tapi sampai beduk dok, sampai duhur nggak kuat kita. Jadi orang kalau puasa ini ibadah yang dahsyat wis. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu jangkanya pendek. Kalaupun nggak pendek, bisa boleh makan, boleh minum. Tapi kalau ibadah puasa ini luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang gak kuat mampu dalam melaksanakan ibadah ini. Amin Allahumma. Mau tidak mau, harus semua ibadah harus dipaksakan. Apalagi ibadah puasa harus dipaksakan. Dan semua ibadah, kata guru kami, semua ibadah harus awalnya harus dipaksakan. Sholat 5 waktu harus dipaksakan. Zakat harus dipaksakan. Kalau enggak dipaksakan, eman 2,5%. Mengeluarkan duit. Semua ibadah kalau sudah dipaksakan, pertengahannya nanti akan ada kemudahan, kebiasaan. Puasa nih gak dipaksokno, gak mungkin mampu. Kalau dipaksakan akan ada kebiasaan. Setelah kebiasaan akan ada ketergantungan, keperluan. Kalau enggak sholat malah bingung, karena sudah kadung biasa. Kalau enggak puasa malah bingung, enggak enak. Enggak sholat enggak enak semua. Badan ini ada yang kurang gitu. Perasaan ini kemana-mana, karena udah kebiasaan. Kalau yang sudah biasa enggak sholat ya enggak apa-apa, enggak ada masalah, biasa udah. Udah biasa enggak sholat, biasa enggak puasa, biasa. Enggak punya beban. Ya apa? Enggak punya beban. Kayak nggak ada beban. Harus dipaksakan, kemudian kemudahan, kebiasaan, dan baru yang terakhir keperluan atau kesenangan. Baru seneng. Kalau nggak sholat nggak enak, kalau nggak puasa nggak enak.
merasa eman, merasa bingung, merasa beban. Mudah-mudahan Allah tuntun berikan hidayah kepada kita. Kemudian ada hadis begini, kita tahu kalau hakikat som itu cinta ya. Orang kalau nggak cinta sama Allah nggak repot mau puasa, Pak. Tapi kalau dibanding di negara-negara yang lain, malah kita pernah dengar ada yang puasanya itu di atas 18 jam, ada yang di daerah kutub utara 19 jam, 20 jam, malamnya cuma 4 jam. Tapi mereka puasa karena cinta. Orang kalau cinta ini buyar wis mahari wis. Cinta itu buat tuli buta. Kalau udah cinta udah habis sudah. Yang takut jadi berani karena cinta. Yang pelit medit jadi loman karena cinta. Kalau nggak cinta mau dia apapun dipaksain nggak bisa. Bah diceramai wong 100, diceramai kiai bu, nggak bisa. Kalau cinta udah, makanya asasul Islam al-mahabbah, pondasinya Islam ini cinta. Mudah-mudahan kita diberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita, yang mengajak kita ke agama Islam ini. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang disandarkan kepada Allah, hadis qudsi yang berbunyi illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua ibadah yang nyatet itu malaikat. Ibadah pengajian begini malaikat. Kita mbian ngasih ke istri nafkah pulang dari gajian itu yang nyatet malaikat. Mbian sholat 5 waktu yang nyatet malaikat. Mbian baca Quran apalagi di bulan Ramadan yang nyatet malaikat. Mbian duduk dengan istri, hubungan dengan istri, ngasih uang fakir miskin yang nyatet malaikat, kecuali ibadah puasa yang nyatet langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau ada umat Islam nggak puasa, karena yang nyatet langsung Allah. Kenapa? Ulama memberikan pengertiannya, kan sama-sama ibadah, haji ibadah, tadarus ibadah, ngaji ibadah, sedekah ibadah. Kok bukan Allah yang mencatat, tapi kok malaikat? Khusus ibadah puasa yang mencatat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya kata ulama, nomor 1 karena banyaknya pahala bagi orang yang berpuasa. Malaikat gak mampu dari subuh sampai maghrib ditulis ibadah terus. Kalian diem, somtuhu tasbih, kata Nabi Muhammad, diemnya bertasbih, apalagi tasbihnya. Tidurnya ibadah, banyaknya pahala, sehingga yang mencatat. Alasan nomor 1, ulama mengatakan kenapa Allah berfirman dalam hadis qudsinya, semua ibadah untuk cucu Adam atau yang nyatat malaikat, tapi ibadah puasa yang mencatat langsung Allah Subhanahu. Alasan nomor 1 karena banyaknya pahala dan besarnya pahala. Dan pahala-pahala yang lain itu dilipat gandakan dari 70 sampai 700. Pahala sedekah, pahala baca Quran dari 10, 70, 700. Tapi ibadah puasa lebih dari itu. Dan yang kedua yaitu puasa itu kosong dari amalan riya. Kalau orang puasa Ramadan tidak mungkin dia bisa riya. Tapi riya ya apa? Wong padha poso kabeh ini.
Habis nang koncone mau ke temannya saya puasa, lho padha puasa kabeh. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah sedekah bisa riya, bisa ditaruh di status, aku sedekah saiki. Bisa di Facebook, baca Quran, malam-malam mari sahur, ditaruh di status. Pas sing elek-elek gak ditekek status, sing api-api tok yang ditaruh di status. Pas sing maksiat gak ditaruh di status. Padahal akeh maksiat itu memang. Kalau ibadah puasa kosong dari riya. Gak mungkin dia untuk amal ibadah untuk orang lain, kepingin dipuji orang. Wong kabeh poso kok. Mau tidak mau ibadah yaitu mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alasan yang ketiga karena ibadah puasa harus labudda minal ju', harus lapar. Mohon maaf, jenengan kita puasa ini bukan nggak ada nasi, Pak. Bukan nggak ada air. Air ada, nasi ada. Cuman nggak kita makan karena kita cinta kepada Allah. Air ada. Bahkan kalau orang puasa nggak puasa itu Allah nggak ada yang tahu. Sampean masuk sholat asar, sholat duhur, masuk kamar mandi, kumur-kumur, rong janting, nggak ada yang keluar, siapa yang tahu? Masya iwa tidak tahu. Padahal korupsi 2 janting padahal. Alasannya kumur-kumur, tapi nggak ada yang keluar, kan ngelak itu namanya, haus namanya. Memang luar biasa, harus lapar, harus haus. Nasi ada, air ada, tapi dia tidak makan, tidak minum karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nunggu maghrib. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, semua pahala balasannya surga. Pahala ngaji, pahala kerja, pahala ngasih uang ke istri, ngasih uang ke anak atau orang tua, pahala sedekah, pahala haji, umroh, semua pahalanya surga. Kecuali pahala puasa, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua pahala surga kecuali puasa, akan melihat Allah nanti kapan itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima, puasa yang dicatat oleh Allah, Allah yang mencatat bagi puasanya orang yang tidak maksiat kepada Allah. Yang dimaksud ibadah puasa, Allah yang mencatat puasanya orang yang tidak maksiat. Poso tapi ngerasani orang, gak dicatat ya pangeran, paling dicatat sama manajer itu sing nyatet paling. Puasa-puasa hina orang, caci maki orang. Puasa-puasa ngintip orang atus dek kali. Puasa-puasa nyolong. Memang tidak batalkan ibadah puasa, Pak. Seandainya ada orang puasa nggak sholat, nggak batal puasanya. Dia nggak makan, nggak minum. Cuman pahalanya puasa tidak dapat. Ada orang puasa dia nyuri, nggak batal. Nyuri duit 5.000 punya uang temennya 10.000, nggak batal. Cuman nggak dapat pahala puasa. Apa yang dia dapat cuma dapat haus dan lapar aja, nggak dapat gajian dari Allah. Puasa-puasa lihat naudzubillah film-film porno. Ini kata ulama diantaranya. Kenapa Habib kok banyak umat Islam ini doanya belum dikabulkan oleh Allah? Kok banyak yang belum dikabulkan? Doa
kadang istighosah, kadang doa, sholat, tapi kok belum dikabulkan. Di antaranya, selain dia mungkin durhaka dengan orang tua, makan barang haram, ataupun dosa-dosa yang lain, di antaranya banyak di HP, handphone orang Islam itu banyak film-film maksiat. Dia bawa sholat, ya memang nggak batal sih, sholat ke HP nggak batal, HP-nya nggak najis. Cuman di dalamnya itu film-film porno. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah jangankan isinya HP, isi hati kita Allah tahu, apalagi isinya HP. Ini kan produk Indonesia, produk apa? Manusia. Produk hati kita yang Allah yang buat itu Allah tahu, apalagi isi HP. Banyak di HP orang Islam film-film orang-orang non muslim zina yang dia taruh, nggak ngerti apa digawe jimat, penangkal petir, apa kurang paham juga, belum kita survei masih. Apa kayak keselamatan supaya selamat apa? Karena dia doa tapi apa namanya, di HP-nya ada film maksiat, sehingga bisa ditolak, takut nggak diterima, takut nggak dikabulkan. Mudah-mudahan umat Islam diberikan hidayah oleh Allah. Nah, yang ada siap dihapus insya Allah nggih. Tapi jangan dihapus sekarang, nunggu dijopo ya. Hapus di luar ya. Kalau sekarang tidak enak di tonggo-tonggo apa sama yang sebelah. Jadi alasan yang nomor 5, puasa yang dicatat oleh Allah, yang puasanya orang yang tidak maksiat. Kalau dia maksiat nggak dicatat sama Allah, ngapain dicatat puasa-puasa maksiat? Dan yang keenam, yang terakhir, karena kenapa ibadah puasa yang catat Allah? Sebab orang puasa itu harus huwa syahrus sabr. Puasa itu bulan sabar. Karena orang lapar, orang emosi ini, mohon maaf hilang kesabarannya. Banyak sekarang kejadian ini, puasa awal-awal sudah banyak kecelakaan sebab dia kondisi lapar. Kondisi lapar mikiri buka. Mikiri buka, akhiran kecelakaan kemarin ada juga di Probolinggo, ada terus di mana. Karena memang nggak fokus, karena kondisi lapar kadang nggak fokus ya, artinya daya tubuhnya ini lemah, jadi kadang disalip orang emosi, ini sedikit emosi, akhiran sampai nabrak. Mana lupa baca doa, paling tidak ayat kursi lah. Setiap naik kendaraan baca ayat kursi atau bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Ini yang kita dapatkan dari guru-guru. Kenapa harus 19 kali? Karena huruf bismillahirrahmanirrahim ada 19. Bismillahirrahmanirrahim, 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 19 kali berangkat. Jangan langsung naik, langsung takut ada musibah. Mudah-mudahan diselamatkan semua umat Islam oleh Allah. Kita yang hadir, anak-anak kita, keluarga kita diselamatkan dari segala musibah dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yaitu ada 3 hal di bulan puasa ini. Ada 3 tingkatan. Orang puasa itu setiap tahunnya ada 3 tingkatan kata Imam Ghazali. Ada saumul awam, puasanya orang awam. Puasa orang awam ini yang penting gak makan gak minum, tapi dia maksiat, dia ngerasani orang, dia nyaci maki orang, poso-poso dia lihat film-film maksiat.
Memang tidak membatalkan, tapi kalau dia keluar air mani maka batal puasanya. Poso-poso menghina orang, ini saumul awam. Yang penting nggak makan nggak minum, yang penting saya nggak makan nggak minum. Puasanya orang awam. Ada puasa yang kelas 2, lebih bagus lagi, saumul khusus, tidak makan tidak minum dari subuh sampai maghrib, dan juga anggota badannya tidak maksiat, tangannya, matanya, telinganya, lisannya nggak maksiat, kakinya. Alasan cuci mata nang alun-alun, cuci mata nang biar nggak biar kuat Habib, biar nggak lapar cuci mata. Kalau puasanya orang kedua ini lebih hebat lagi. Dia nggak makan nggak minum dan anggota badannya dia jaga, nggak maksiat. Yang ketiga lebih top lagi, VVIP, lebih kelas lagi. Apa itu? Saumu khawasil khawas, nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib, anggota badannya nggak maksiat, hatinya juga nggak maksiat. Hatinya nggak nyimpen sombong, hatinya nggak nyimpen riak, hatinya nggak nyimpen benci sama saudara, benci sama dulur, benci sama tetangga. Hatinya puasa juga. Ada orang yang puasa dia nggak maksiat, nggak makan nggak minum, tangannya nggak maksiat, matanya nggak maksiat, mulutnya nggak maksiat, tapi hatinya maksiat, nggak puasa. Wis sudah dititeni, engko riyo dulur iki tidak usah diparani. Benci nemen aku mbek kupayane. Ojo wis tonggo iki ndak usah, kabeh enggak boleh. Artinya enggak puasa. Sanubarinya, rohaninya enggak puasa. Kalbunya enggak puasa. Ada orang puasa semua, dimaafkan. Sebelum puasa dia bahkan sudah memaafkan karena mau datang bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia. Begitu mulianya sampai diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya, belum lagi ada malam Lailatul Qadar, belum lagi malam tarawih. Tarawih itu hanya ada di puasa. Di luar puasa nggak ada sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kemudian ada 3 manfaat, 3 tingkatan, 3 manfaat. Manfaatnya orang yang berpuasa, yaitu yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa 1 bulan penuh, manfaatnya insyaallah akan dijadikan orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua, orang yang berpuasa akan dijadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena dia puasa dari subuh, nah dia itu berarti bersyukur kepada Allah. Syukur itu menggunakan anggota badannya. Apa sih arti syukur itu? Menggunakan anggota badannya untuk ibadah kepada Allah. Atau syukur itu tutupnya ketamaan. Tamak tutupnya kerakusan. Orang kalau nggak syukur kurang terus. Mohon maaf Pak, jenengan punya rumah sa PLTU ini, sa apa? PLTU ini ya, POMI itu. Tapi nek ndak syukur, padahal sudah 2 hektar, 3 hektar, nggak syukur, sempit itu rumah. Padahal sudah luas, itu sempit rumah karena nggak punya syukur. Rumah masih kecil, tapi jenengan syukur, udah luas itu rumah. Syukur itu tutupnya ketamaan keinginan. Hal-hal yang luar biasa sudah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali. Insya Allah berkat puasa ini Allah berikan sifat syukur di hati kita. Kurang tok, padahal nggak ngelihat. Ayo biar lihat sedikit ke Surabaya, ke Jakarta, ke Semarang.
Banyak orang nggak punya rumah sampai mati, Pak. Jenengan punya rumah masih kecil-kecil tapi rumah. Banyak yang tidur di bawah jembatan, banyak yang ngontrak, mati sampai nggak punya, anaknya ngontrak. Ayo disyukuri. Ini nggak syukur-syukur ini, kurang tok. Ada Imam Ibrahim bin Adham, seorang waliullah, lihat orang di pinggir pasar, tangannya, kedua tangannya nggak ada, kedua kakinya nggak ada, dia tergeletak kayak bayi begitu, karena tangannya nggak ada, kedua tangannya, kakinya nggak ada, kayak tergeletak di pasar. Orang kalau ngasih roti, ngasih makan, badannya lepra, gatelan semua. Orang kalau ngasih dia disuapin karena nggak punya tangan, belikan es teh, belikan teh, disuapin ke mulutnya, dia nggak bisa. Wong tangan nggak ada, kaki, kalau ada kaki mungkin pakai kaki, kaki nggak ada. Setelah minum roti, makan roti, disuapin sama orang kalau lewat pasti dibelikan, tahu ini sudah nggak bisa apa-apa memang. Nggak mungkin kerja, nggak mungkin ngemis, nggak bisa apa-apa, tergeletak kayak bayi, lumpuh total. Setiap habis makan roti, minum teh, dia pasti keras. Alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, syukur buat Allah, segala puji buat Allah. Imam Ibrahim bin Adham ini heran, iki apa syukur apa wong iki, rumah nggak punya, badan begitu, gatelan, lepra, tangan, dua tangan nggak punya, kedua kaki nggak punya. Apa yang disyukuri? Ditanyain, jenengan ini syukur apa? Wong sampean tidur di sini, kencing di sini. Apa yang pian syukuri? Katanya dia, Imam Ibrahim bin Adham, saya punya dua yang saya syukuri kepada Allah. Kok kenceng, keras, alhamdulillah wa syukrulillah. Beliau katakan dua yang saya diberikan oleh Allah buat saya. Yang pertama lisanun dzakir, lisan saya walaupun saya nggak punya dua tangan, badan saya lepra, lumpuh total, nggak punya kedua kaki, tapi saya selalu berzikir kepada Allah. Ada orang kasih punya tangan, punya badannya sehat, nggak mau zikir lisannya, nyebut la ilaha illallah berat, suwi, kudu nyanyi ya, goyang jaran, kudu nyanyi doa, trio macan, trio kerik, trio pedas, macam-macam, trio beledang, macam-macam. Yang kedua, qalbun syakir, hati saya bersyukur. Saya bersyukur walaupun diberikan begini, ya Allah ngasih saya begini, saya bersyukur. Tapi hati saya nggak pernah saya ini ngeluh, ya Allah kenapa tangan saya nggak ada, kaki saya nggak ada, badan saya lepra, nggak pernah ngeluh. Karena dia bilang banyak orang punya tangan nggak bersyukur, banyak orang yang punya kaki nggak bersyukur, banyak orang yang sehat badannya tapi dia nggak bersyukur, kurang terus sama Allah. Berkat puasa Ramadan ini insya Allah akan dijadikan hamba-hamba yang bersyukur insya Allah, amin. Dan yang ketiga akan dijadikan orang-orang yang bersabar. Orang yang berpuasa insya Allah, karena dia menahan emosi terus 1 bulan, insya Allah akan diberikan di hatinya sifat sabar. Mohon maaf Pak, kalau sabar ini, kalau hidup nggak punya sabar, bajunya Islam ini dua, separuh kalau diibaratkan manusia, baju yang separuhnya lagi celana atau sarung lah. Yang ini syukur, yang bawah sabar. Sampean punya dua ini tok wis Islam tulen. Banyak sabar, banyak syukur, udah cukup. Tepak yang manis, sabar itu apa? Kena sing manis, tepak yang enak, ya alhamdulillah syukur. Kena yang pahit, ya sabar. Disyukuri sudah. Kena yang pahit, bojo kalem, alhamdulillah. Kena bojo kereng, ya sabar wis. Sampai mati ya sabar, mau apa lagi? Terimoan sudah, jantungan wis.
Ya disyukuri sudah, mau diapain? Wis pancene jodohe. Karena sing lemu ya alhamdulillah, karena sing kuru ya alhamdulillah syukuri wis. Kalau orang gemuk enak, nggak dikasih makan 3 hari masih alhamdulillah nggak ketahuan. Tapi nang ban sepeda sering ganti ban lah karena terapas. Kalau orang kurus nang ban sepeda awet gitu tok aja. Insyaallah setahun. Kalau yang gemuk-gemuk yang gonceng itu setahun 2 kali 3 kali ganti ban tok. Mohon maaf kalau nggak punya sabar hancur Pak. Apapun nggak ada sabar, sampean pekerjaan di PT POMI gini nggak punya sabar ya rusak, dikeluarkan. Sholat puasa nggak sabar ya buka sampean. Ndak wis wah suwe maghrib kap jam piro tak mangan dhisik. Aku tak ada dhewe wis tak mlebu jeding. Ndak sabar. Sholat isya kakean petang rakaat loro ae. Oh poe. Saiki tok wis loro, mending kok papat. Cakar pedik ngawur sudah Pak. Orang nggak sabar nih ngawur. Karena nggak sabar, apapun naik sepeda nggak sabar, bahaya. Buka toko nggak sabar, diobong toko nih, habis sak modal-modalnya terus. Bahkan suami istri itu loh, gara-gara kopi cuman, nggak sabar, lupa ngasih gula istrinya, padahal nikah 10 tahun. Dek buatkan kopi, dibuatin kopi sama istrinya, lupa nggak dikasih gula, mungkin istrinya kecapean. Seharusnya dia bisa diminum pahit, panggil aja, dek gulanya minta, selesai. Ini ndak, karena ndak sabar, dilonggokno 10 tahun nikah, wajane wong wedok bodoh sak Indonesia Raya kok. Wong wedok paling bodoh, istrinya marah juga. Oh gara-gara coba dia minta dek gulanya mungkin lupa, oh iya mas selesai. Ini ndak, emosi. Sabar itu lawannya emosi Pak, nahan emosi. Yang perempuan emosi juga, podo mesti aku ya oleh kon ya 10 tahun ndak iso tuku kulkas ya bodoh pisan, podo bodone saiki. Tuku motor ndak kelar, tuku kulkas gak kelar, podo bodone apa? Kopi 5.000, apa pegatan dah, ngejak cerai dah, gara-gara 5.000 rupiah. Hilangnya sabar, karena tidak sabar. Mudah-mudahan Allah berikan sabar. Amin. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, ada 2 amalan jenengan untuk kita semua selama bulan puasa Ramadan ini, yaitu amalan yang perlu kita amalkan, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Baca Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Kapan lagi sih mau baca Quran kita ini? Nggak sempat sudah ya. Puasa ini memang bulan puasa ini beda Pak, ada dorongan, semangat itu ada terawih. Kalau nggak puasa terawih males kita. Kalau nggak bulan puasa mau puasa males. Memang ada subhanallah ya, ada nur, ada tambahan vitamin dari Allah, tambahan imun, semangat. Kapan lagi mau baca Quran kalau nggak bulan Ramadan? Yang nggak bisa baca Quran, baca Al-Ikhlas, baca Qul Huwallahu Ahad. Yang nggak bisa baca Qul Huwallahu Ahad, tidak apa-apa, kiring ke tengah lapangan, terus dicekek, tekek bareng-bareng terus, biar selesai, biar hatam. Usahakan 1 juz dibaca. Habib guru kami pernah bilang, seandainya umat Islam di dunia ini melihat Al-Quran seperti melihat HP, ya selesai Pak. Kokoh umat Islam, kuat, nggak ada yang penyakitan, nggak ada yang kena sakit, karena Al-Quran obat. Seandainya melihat Al-Quran seperti melihat HP, bangun tidur lihat HP, bangun 1 jam, bahkan 5 menit nggak bisa lepas dari HP. Al-Quran ini iso tahunan poso gak tahunan.
kadang puasa pun nggak baca, mau kapan lagi baca Quran? Kalau memang betul seperti HP ngelihat Al-Quran, keperluannya seperti keperluan HP, maka akan diberikan kekuatan yang besar dari Allah umat Islam. Kalau sama Al-Quran luar biasa, seperti melihat HP lah, 5 menit, 2 menit pegang, lihat. Al-Quran juga begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan mata kita memandang Al-Quran, senang baca Al-Quran. Karena Al-Quran, mohon maaf para hadirin, 3 kelebihan Al-Quran. Nomor 1, tidak bosan-bosan. Jenengan mau lihat film, lihat cerita, nonton bola, mau apapun, baca buku, ceritanya paling bagus, pasti bosan 2 kali, 3 kali. Al-Quran jenengan hatam 1 kali, 100 kali, nggak akan bosan. Murni dari Allah. Mau 100 kali biar nggak bosan. Karena memang murni, nur, cahaya. Setiap per hurufnya cahaya terus. Kalau karangan manusia baca koran mungkin bosan, besoknya lagi bosan. Oh udah baca. Tapi kalau Al-Quran mau hatam 100 kali nggak bosan. Betul-betul dari Allah. Redaksinya, pengarangnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu cocok untuk semua manusia dimanapun, tahun berapapun. Al-Quran nggak hanya cocok untuk zamannya Nabi, nanti zaman 2000, zaman 3000, sampai kiamat cocok Al-Quran. Tidak berbenturan dengan karakter manusia. Di Al-Quran dilarang berbohong, dilarang membunuh, dilarang mencuri, itu cocok dengan karakter manusia. Tidak bertentangan, artinya nggak keberatan manusia dengan Al-Quran yang undang-undang Al-Quran yang Allah berikan. Tahun berapapun, hidup dimanapun, cocok Al-Quran. Dan yang ketiga, kelebihan Al-Quran, dimanapun sedunia ini, Al-Quran sama, 30 juz, Al-Fatihah pertama, terakhir An-Nas. Nggak ada benturan. Oh Al-Quran di Amerika 14 juz, Al-Quran nggak ada. Sama, mutlak, sedunia. Al-Fatihah bacaannya pun sama, nggak ada beda-beda. Betul-betul dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk baca Al-Quran mumpung Ramadan. Ayo, Al-Quran yang kalau orang Madura bilang yang ngebuk itu yang sudah lama-lama di lemari itu turunkan, dibaca. Kalau sepatunya dilap terus, TV ini dilap, Al-Quran ini gak pernah dilap. Ayo diturunkan, dibaca. Yang di atas lemari itu bukan jimat itu. Nek jimat kegedean, Al-Quran dibuat jimat, dibaca. Mumpung bulan Ramadan. Yang kedua yaitu amalan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad 500 sampai 1000. Al-Quran 1 juz, salawat 500 sampai 1000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Ya Rabbal Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna waj'alhu mutaqabbala. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna waj'alhu mutaqabbala. Allahumma ya farikal furqan wa munjilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna ala siyam wal qiyam waghfadna min jami'il a'tham bijahi khairil anam sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli
wa liwalidayya rabbi ighfirli warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Ta'alim wa ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian rekan-rekan sekalian, karyawan-karyawan di PT POMI, kajian Ramadan pada minggu pertama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang betul-betul melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Siapa namanya? Umam ya. Makasih Imam ya. Tunggu ulang. Oh, mana? Di mana? Ditunggu di mobil enggak apa-apa. Sehat nggih. Makasih banyak. Makasih banyak nggih. Nggih, makasih banyak. Makasih banyak ya. Ayo.